Tapi sebetulnya kan yang dilakukan adalah proses kan. Dia mencakup juga jurnal anggaran, terus nanti masuk ke jurnal bendahara, masuk ke jurnal komitmen. Nah, baik ya, kita mulai kembali terkait modul akuntansi dan pelaporan atau general ledger. Ini mengakhiri ya sebetulnya semua siklus yang kita pelajari di Sakti ini. Semuanya bermuara di sini, di general ledger. Kemudian juga seluruh proses akuntansi itu juga akan menerbitkan ya, yang menjadi tujuan dari seluruh modul yang ada, yang disiapkan, itu laporan keuangan pemerintah pusat. Kita akan bicara proses bisnis, gambaran umum, dan risiko pengendalian. Ini dasar hukum ya, sudah tadi juga dibahas kelompok yang memaparkan. Jadi ujung daripada seluruh modul yang kita siapkan, laporan keuangan pemerintah ya, yang terdiri dari kalau berdasarkan Undang-Undang 17 ayat 2 pasal 30 ayat 2 ini ya, laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini amanat Undang-Undang 17. Nah, sebetulnya juga disebutkan di situ dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Nah, sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat ya, ini sebetulnya terdiri dari dua sistem, yaitu sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi bendahara umum negara. Nanti hasilnya adalah LKPP ini ya, laporan keuangan pemerintah pusat. SA ini nanti hasilnya LKKL ya, hampir sama dengan ini, dengan laporan di sini, tapi tidak ada LAK, laporan arus kas. Jadi Kementerian Keuangan itu buat dua ya, satu LKKL, Kementerian Keuangan, satu lagi Kementerian Keuangan selaku BUN, Bendahara Umum Negara, yaitu yang memberi uang ke seluruh instansi-instansi itu kan. Ya, berarti yang bisa membuat laporan arus kas kan di BUN itu ya. Nah, BUN ini membuat laporan sendiri, laporan LKBUN ya, laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Yang digabungkan dengan gabungan dari LKKL itu akan menjadi LKPP ini. Nah, SAPP ini akan terdiri dari SAI dan SABUN ya. Karakteristiknya ditinjau dari 5 aspek ini itu seperti yang bisa kita baca di sini. Pertama dari basis akuntansi, sebetulnya basis akrual gitu ya, tapi karena APBN itu basis kas ya, maka basis kas ini juga tetap digunakan. Kita menyusun laporan realisasi APBN ini ya, yang harus berbasis kas. Makanya bukunya, buku besarnya kita nanti ada dua, buku besar akrual dan buku besar kas. Buku besar akrual isinya adalah akun-akun berbasis akrual, kan akan menjadi neraca gitu ya. Nah, kalau buku besar basis kas isinya adalah akun-akun basis kas yang nantinya akan menjadi laporan realisasi APBN. Itu yang terutama. Kemudian aspek kedua sistem pembukuan berpasangan, double entry. Nah, yang ada memang single entry yaitu untuk akuntansi anggaran. Nah, ini saya juga kalau dulu kayaknya anggarannya juga double entry ya, dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, sekarang dengan Sakti ini sepertinya anggaran ini tidak dimasukkan ke jurnal ya. Jadi dia langsung saja dikelola secara terpisah dari akuntansi gitu ya. Jadi anggarannya plek dicantumkan secara single entry, nanti hasil dari laporan realisasi anggaran itu juga direkap gitu ya. Kemudian pas bikin LRA itu anggaran yang pertama kita siapkan secara single entry itu kemudian dihadapkan ya dengan total realisasi ya, pendapatan dengan pendapatan, belanja dengan belanja ya, sehingga diperoleh laporan realisasi anggaran. Kalau dulu kan kita buat untuk pendapatan, kita buat jurnal estimasi pendapatan ya, anggarannya itu ya. Untuk belanja kita buat apropriasi belanja di jurnal ya.
Jadi nanti selisihnya itu dimasukkan ke dalam surplus defisit. Nah, itu jurnalnya jadi jurnal double entry. Nah, berarti sekarang itu sudah tidak ada ya, jurnal seperti itu. Sistemnya jadi berbeda ya. Nah, kalau Pemda saya lihat tidak, akuntansi anggaran tidak single entry, tapi masih double entry ya. Nah, yang di pemerintah pusat ini berarti kayaknya lewat aplikasi membuat nanti laporan realisasi anggarannya itu bisa gabung ya antara anggaran dengan realisasinya itu ya. Nah, kalau di Pemda yang masih menggunakan double entry, membuat LRA itu masih bisa pakai hasil, meskipun sama-sama pakai aplikasi juga ya, tapi bisa tinggal lihat dari jurnal saja kan, saldo jurnalnya itu ya. Yang masuk ke LRA itu ambil dari jurnal anggaran dan jurnal realisasi. Nah, saya buat juga kan aplikasi SKPD, itu masih kita pakai double entry untuk anggarannya. Nah, berikutnya aspek ketiga, desentralisasi pelaksanaan anggaran. Pembentukan unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan secara berjenjang tadi juga sudah dibahas ya. UAPA, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. UAPAU ya, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah ya. UAPA eselon 1. Sekarang ini kayaknya diskusi-diskusi itu jarang terdengar lagi sejak Sakti ini ya. Karena memang by logic ya, itu tidak perlu lagi menurut saya, karena kan sudah terintegrasi ya, database-nya aja tunggal ya, tinggal tarik aja di Saktinya gitu. Kalau dulu karena manual ya dilembagakan, UAPPAW, UAKPA itu ya, dilembagakan karena harus ada yang bertugas untuk mengkompilasi laporan-laporan kepada tingkat-tingkat yang berbeda-beda tadi. Nah, kita nanti coba lihat lagi ya. Jadi yang disampaikan Rekon G2 itu sebelum waktu masih Saiba atau juga berlaku sekarang ya dengan Sakti. Saat ini juga kan sebetulnya memang Sakti itu juga belum full ya. Masih banyak juga kementerian lembaga yang menggunakan Saiba. Itu memang jadinya kita transisi ini agak bingung ya. Apalagi kita yang belajar gitu. Kayak migrasi, sebetulnya nanti migrasi dari aplikasi Saiba ke Sakti itu, kalau Sakti sudah berjalan full, tidak perlu lagi ada bahasan migrasi ya. Migrasi itu ketika kita masih menggunakan yang sebelumnya adalah pakai aplikasi lama, sekarang kita mau pindah ke aplikasi baru. Nah, data dari aplikasi lama itu harus masuk ke aplikasi baru ya, ke Sakti. Caranya adalah dengan migrasi. Dimigrasikan data dari Saiba gitu ya, supaya cocok ya masuk ke dalam database Sakti. Nah, migrasi itu ada kesan bahwa data lama itu kita ubah gitu ya dengan menu migrasi itu supaya cocok ya dengan Sakti. Nah, tapi kalau itu sudah berjalan setahun gitu ya, tahun depan tidak perlu migrasi lagi gitu ya. Jadi bahasan migrasi ini masih ada sekarang ini kita bahas itu karena kita masih transisi sifatnya ya. Kemudian aspek berikutnya bagan akun standar. Nah, ini juga paling kompleks ya. Saya ada sih bagan akun standar ini ya. Teman-teman juga bisa minimal melihat-lihat ya seperti apa bagan akun standar ini. Kalau secara general bagan akun standar ini ada segmen-segmen katanya ya, segmen-segmen akun ya. Misalnya segmen KPPN gitu ya, kodenya seperti apa, segmen pembayaran uang rupiah murni dan bukan rupiah murni, kodenya seperti apa gitu ya. Nah, tetapi yang paling banyak digunakan segmen jenis akun ya, jenis akun yang ada 2 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit itu ya, yang kita pakai dalam penjurnalan. Nah, ini juga penting juga untuk kita pahami prinsipnya aja yang diperlukan ya, karena tidak semua juga digunakan ketika kita masuk mengelola instansi, mungkin hanya terbatas pada akun-akun yang biasa kita gunakan saja. Nah, diagram alirnya kira-kira seperti ini. Pelaporan barang dan pelaporan keuangan itu nanti digabungkan ya.
dalam SAI, tadi SAPP itu ada SAI ya, ini kita bahas SAI-nya di atas, nanti menjadi GLSAI ya, database-nya General Ledger Sistem Akuntansi Instansi. Nah kemudian di bawah BUN ya, BUN juga sesuai catatan kalau di sini SAI di atas itu menerima anggaran ya, ini kan berarti membagi anggaran ya, dari sisi penerimaan, sisi pembagian. Nah, yang sisi pembagian ini kan untuk seluruh kementerian lembaga gitu ya. Ini menyusun sendiri namanya BUN, SABUN ya, Bendara Umum Negara. Nah, tapi BUN ini tidak hanya kita bagi ke kementerian lembaga kan, tapi ada juga BUN untuk mengelola misalnya hutang piutang, hibah ya. Banyak ya, ada 6 apa 7 gitu ya, transaksi khusus, penerusan pinjaman ya, dan lain-lain ya. Pokoknya yang tidak ada yang ngurusin, jadi urusinnya pasti oleh Kementerian Keuangan selaku BUN. Nah, ini digabungkan SAI dengan SABUN menjadi General Ledger Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Dan outputnya adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang nanti akan diaudit oleh BPK. Jadi yang barang nanti dari BMN dan persediaan itu digabungkan ya ke dalam laporan keuangan ya, kemudian LSI. Tadi disampaikan dulu rekon itu barang dan anggaran itu direkon ke wilayah, itu di wilayah harus waktu ngerekon lagi ke unit eselon 1 barang dan anggarannya tidak masuk ya. Jadi barang dan anggaran bukan anggaran. Barangnya ini harus direkon juga, ikut rekon juga di tiap tingkat kan, di tiap jenjang. Yang terakhir ya, yang masih menggunakan SAIBA, barangnya dengan rekon E2 itu hanya sekali saja. Harus diintegrasikan di LKPP itu pada tingkat uang hanya saja ya. Kemudian masuk ke wilayah itu semuanya sudah gabung dengan barangnya. Jadi tidak misah lagi, harus direkon sendiri lagi. Jadi sudah dalam rekon, sehingga ya sekali aja di tingkat satu aja. Kan repot sekali ya, sudah digabung tapi ada yang masih belum ikut ya, yaitu barangnya. Karena sistemnya memang beda kan dulu itu ya. Aplikasinya di SIMAK BMN, keuangannya di SAIBA ya. Dulunya SAPA. Waktu SAPA itu masih misah-misah. Nah berikutnya, nah jadi sekarang seperti ini yang di kiri ini ya, SPAN itu untuk BUN ya, aplikasi itu nanti menyusun laporan keuangan BUN. Nah kemudian Sakti untuk itu aplikasinya atau sistemnya KL ya, akan menghasilkan laporan keuangan kementerian lembaga. Jadi sebetulnya SAPP ya, itu adalah gabungan dari SPAN dan Sakti. Sakti ini dulu SAI itu ya, Sistem Akuntansi Instansi. SPAN ini dulu SABUN itu. Ya menurut saya sekarang sebetulnya istilah itu menjadi double nih ya, sudah ada Sakti. Atau nggak apa-apa lah, SAI itu sistemnya ya, tapi aplikasinya Sakti. SABUN itu sistemnya, aplikasinya SPAN. Nah ini kita bicaranya sekarang sistem aplikasi terintegrasi, yang dua-duanya ini LKBUN LKKL nanti digabungkan menjadi LKP. Ini gambarnya tidak ada LKP. Nah tapi pada saat yang sama masih berjalan juga ya, tadi saya bilang ini transisi yang manual, yang belum terintegrasi, yaitu yang dari LKKL ini pakainya SAIBA ya, dan rekon LK ya, untuk bisa bergabung. Nah makanya tadi saya sampaikan rekon LK ini generasi 2 sepertinya sih digunakan ketika kita masih SAIBA ini ya, yang tadi dibahas. Berikutnya, nah ini prosesnya, input, proses, output ya. Ini sama saja sih dengan yang tadi sudah disampaikan. Nah tapi mungkin yang perlu diperhatikan ya, itu didasari dengan standar akuntansi ya, pemerintahan dan kebijakan akuntansi. Kemudian ya harus mengikuti sistem akuntansi yang ada tadi ditetapkan. Kemudian
menerapkan ya karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari 4 sesuai SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami ya, yang sebelah kanan ini. Ini sama ya, tapi mungkin secara proses seperti ini ya. Jadi formulir dokumen sumber, nah buku besar akrual, penyesuaian yang di akrual, kemudian yang di buku besar kas itu ke bawah, jurnal buku besar kas, nanti kemudian gabungkan neraca penerimaan dan kita buat laporan keuangan yang terdiri dari berapa ini, ada 7 ya, LRA, LO, LPE, neraca. Nah, yang buku basis akrual ya, sebelum menjadi neraca kan kita harus punya LPE-nya dulu, ujungnya nanti menjadi neraca. Kemudian ini juga sama lah ya, dokumen-dokumen yang tadi ini dipisahkan lagi di sini. Nah, yang saldo awal, migrasi dan reaplikasi existing ini hanya relevan untuk tahun transisi ya. Ruang lingkup berarti ada migrasi tadi kalau kita baru mulai, kemudian jurnal transaksi, jurnal manual kalau yang sudah tidak otomatis bisa kita ambil dengan modul-modul yang ada, kita jurnal secara jurnal manual ini ya. Kemudian validasi dan posting ya, kemudian monitoring, tutup buku dan monitoring tutup transaksi ya. Nanti sesudah tutup buku ini berarti akun-akun temporer akan jadi hilang kan ya, akun-akun permanen akan kebawa ke tahun berikutnya. Kemudian pencetakan laporan keuangan, LO, neraca, kemudian ada yang basis kas, LRA, LPSAL gitu ya. Dan terakhir laporan realisasi kinerja Satker. Ini mengambil yang ukuran-ukuran kinerja ya. Ini juga bisa kita hasilkan. Outputnya sebanyak ini ya. Termasuk di sini laporan kinerja Satker. Nah, di Sakti ya, nanti ada pengguna itu dari tingkat satuan kerja dan dari tingkat konsolidator ya. Konsolidator wilayah, konsolidator eselon 1, konsolidator tingkat KL. Nah, satuan kerja berarti pertama kali menginput di sana. Nah, konsolidator ya itu ketika, nah ini yang saya bilang ini mungkin menggantikan dulu peran rekon-rekon itu ya. Ini langsung saja diterapkan di aplikasi Saktinya oleh operator konsolidator ini ya. Di tingkat wilayah, tingkat eselon 1 dan tingkat kementerian lembaga. Kita sekarang masuk ke aplikasinya ini ya. Fitur-fiturnya nanti ada untuk akrual basis, ada pembentukan jurnal secara transaksional ya, tracing jurnal. Jadi jurnal itu bisa kita cek ya ke history datanya. Kemudian ada fitur untuk tutup buku yang beberapa kali juga sudah disampaikan ya. Tutup buku biasa periode 12 bulan ya. Tutup buku ke-13 untuk sebelum audit ya, dan periode 14 yang. Kemudian topologi online konsolidasi tanpa proses kirim terima ADK. Kita baru bisa melakukan konsolidasi karena aplikasinya manual begitu ya, tidak online, tidak satu database ya. Maka kita harus menggabung-gabungkan database ini dengan cara kirim terima arsip data komputer ini ya. Dulu sebetulnya sudah cukup canggih ya, tapi sekarang kita melihatnya menjadi sangat konvensional sekali. Si kirim terima ADK. Alhamdulillah kita bisa membuat yang lebih canggih ya. Kemudian juga ada, kita bisa buat laporan kinerja juga ya. Laporan kinerja itu kan ada output, outcome gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu dalam rangka mencapai outcome apa gitu ya. Outcome-nya targetnya berapa, kemudian pencapaian berapa. Itu di anggaran ada dicatat juga dan realisasinya juga masuk ya, sehingga kita bisa tarik gitu ya, khusus sebagai laporan kinerja dari instansi yang bersangkutan. Kemudian laporan ketersediaan dana dan tadi periode 13 dan 14 unaudited dan audited. Nah, di sini dijelaskan ya.
Nah, sebetulnya berarti ternyata kalau nama akunnya sama ya dengan dulu ketika untuk buku besar kas ya, ketika anggaran itu di jurnal dengan double entry ya. Tadi saya sampaikan ya, dengan double entry kan waktu anggaran jurnalnya adalah estimasi pendapatan, kemudian kreditnya allotment belanja kan. Nah, selisihnya kita masukkan ke surplus defisit. Nah, sekarang ini kalau single entry ya, berarti nggak usah kita bedakan debit dan kredit kan. Pokoknya satu kolom saja, satu sebagai pendapatan, anggaran pendapatan, itu estimasi pendapatan, satu sebagai anggaran belanja, yaitu allotment belanja. Nah, nanti realisasi pendapatan, realisasi belanja kan kita ambil dari hasil pembukuan double entry tetap kalau nanti transaksi ya. Kemudian buku besar akrual itu biasalah akuntansi seperti yang kita ketahui, seperti akuntansi komersial ya. Nah, jadi ini juga sudah berkali-kali kita lihat ya. Nah, tetapi karena ini sudah di akhir ya, proses terakhir modul JLP lebih mantap lagi gitu ya melihatnya ya, karena sudah berkali-kali kita bahas. Jadi yang masuk ke modul JLP ini dari modul anggaran. Modul anggaran ini seperti apa, itu masuk ke modul JLP menjadi muara kan. Kemudian kontrak-kontrak berdasarkan anggaran itu masuk atau dicatat melalui modul komitmen ya. Itu bergabung juga nanti ke modul JLP ya. Kemudian bendahara nanti dapat uang ya melalui mekanisme uang persediaan ya. Nah, itu dari modul JLP akan masuk informasi ke modul bendahara, dan bendahara bisa mengeksekusi, memperoleh uang persediaan ya. Kemudian digunakan, nah nanti akan ada mulai realisasi pendapatan dan belanja dari modul bendahara ya. Pendapatan kalau ada bendahara penerimaan atau dari potongan belanja ya, untuk pajak-pajak misalnya kan berarti masuk juga ke bendahara sebagai pendapatan ya. Nah, yang tidak melalui bendahara itu langsung dibayar oleh KPPN ya. Yang SPM langsung, pembayaran langsung. Yang untuk membayar misalnya rekan-rekanan yang berasal dari kontrak-kontrak yang sudah dimasukkan di modul komitmen itu kan. Nah, itu kalau sudah dilaksanakan belanjanya secara langsung, nanti diajukan SPM-nya LS gitu ya, itu akan dibayar ya, tidak melalui bendahara tapi langsung oleh KPPN kan, menjadi akan menggunakan modul pembayaran. Nah, kemudian kalau pembayaran ini bukan sekedar pembayaran yang selesai begitu saja, tapi ada fisik yang masuk ya, maka aset dan persediaan itu akan dicatat dulu di sini ya, di DST-nya masukkan ke modul komitmen gitu ya, kemudian dibayar oleh modul pembayaran. Nah, tapi asetnya yang masuk ke dalam nanti catatan pembukuan itu ya, itu harus dicatat dulu di sini. Jadi kalau baru modul pembayaran, aset maupun persediaan itu nanti belum diregister. Nah, kalau sudah dicatat di sini asetnya apa, kodenya gitu ya, persediaannya apa, baru dia akan yang tadinya belum diregister akan dibalik ya, dengan dan diakui ada aset dan persediaan yang sudah diregister, yaitu sesuai kodenya yang kemudian dicatat di modul aset tetap. Nah, kemudian kalau di akhir tahun ada masih piutang ya, maka dicatat dan akan membuka modul piutang ya. Nah, nanti semuanya ada closing period ya, closing period, jurnal-jurnal temporer akan ditutup ya, yang akan masuk ke laporan operasional. Kemudian jurnal-jurnal yang permanen akan tetap terbuka dan nanti menjadi dasar untuk disusunnya laporan keuangan. Nah, berarti 1 tahun anggaran berarti sudah selesai kita laksanakan. Kita bisa menyusun laporan keuangan kementerian lembaga ya. Pertama laporan keuangan Satker kan disatukan nanti menjadi laporan keuangan wilayah.
disatukan nanti menjadi laporan keuangan eselon 1, disatukan menjadi laporan keuangan kementerian lembaga. Selesailah aplikasi Sakti untuk kementerian lembaga menggunakan sistem akuntansi instansi, ya, SAI namanya. Nah, kalau kita lihat dari proses tersebut dari jurnal-jurnal, ya sama juga tadi menggunakan modul itu, tapi sekarang kita sebutnya sebagai jurnal kan ya. Jurnal komitmen, jurnal pembayaran, jurnal bendara, jurnal persalinan, jurnal aset tetap, jurnal piutang, jurnal terkait interkoneksi perpajakan, ya, jurnal manual dan penyesuaian. Nah, ini yang mungkin tambahan yang harus kita masukkan. Nah, ini dari sisi akuntansi bicaranya ya, karena semuanya itu dari jurnal. Tapi kalau tadi bicara dari sisi aplikasi, ya kita sebutnya ini modul kan, menggunakan modul-modul. Itu modul yang mana? Nah, akhirnya sama, laporan basis aktual, laporan pembukuan basis kas, kemudian laporan konsolidasi untuk semua kementerian lembaga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan jika masih transisi ya, sudah sebelum ke Sakti menggunakan migrasi. Ini juga diperdalam ya, jadi ada buku besar basis akrual, ada buku besar basis kas. Buku besar basis akrual nanti akan nyusun laporan operasional, LPE dan neraca. Buku besar basis kas akan menyusun LRA dan juga nanti LPSA, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, jurnal modul anggaran pertama ini modul anggaran ya, sama usernya ada 3, operator, validator, approval. Spot jurnalnya tidak ada ya, karena tadi single entry langsung masuk ke laporan ya. Jurnalnya single entry, tidak perlu melalui proses posting. Nah, yang kedua baru modul bendara. Operator, bendara pengeluaran. Ini di sini tidak diceritakan validator dan approvalnya ya. Operator bendara pengeluaran, operator bendara penerimaan. Nah, jika ada transaksi jadi jurnal ya. Nanti sebagian masuk ke buku besar aktual, sebagian masuk ke buku besar kas. Nah, spot jurnal itu tadi simpan siapa operatornya masing-masing, bendara pengeluaran dan bendara penerimaan ya. Kemudian nanti masuk ke buku besar aktual, buku besar kas. Nah, ini satu saja saya sampaikan ya. Ini sebetulnya tapi harusnya ada yang satu siklus ya. Atau kalau satu lagi nanti modul komitmen. Nah, ini sebetulnya kan dari yang kalau kita bicaranya kronologis kan tidak seperti ini kan ya. Ini kan per modul. Jadi diirisnya ini diiris satu lapisan pertama bawah ya. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Nah, kalau kita ngirisnya per lapisan itu ya seperti ini ya. Jadi kita ngiris lapisan yang bendahara saja, dia melakukan proses apa saja di bendahara ya. Yang komitmen saja, dia melakukan proses apa saja di modul komitmen. Tapi sebetulnya kan yang dilakukan adalah proses kan, dia mencakup juga jurnal anggaran, terus nanti masuk ke jurnal bendahara, masuk ke jurnal komitmen, atau komitmen dulu baru ke bendahara, baru ke pembayaran, baru ke aset ya, baru ke JL gitu ya. Jadi semua lapisan itu sebetulnya kan dilalui dulu kan. Dilalui dulu. Baru ada transaksi lain tidak masuk ke bendahara tapi langsung masuk ke pembayaran misalnya ya. Oleh KPPN kan. Baru masuk ke jurnal aset misalnya. Terus baru masuk ke jurnal general ledger ya, atau modul general ledger. Nah, ini karena kita mengirisnya berdasarkan lapisan ya. Jadi mungkin tidak langsung bisa kita tangkap ya. Misalnya di sini bendahara. Catat uang masuk ya, kas lainnya di bendahara pengeluaran, utang kepada pihak ketiga lainnya. Catat dana titipan ya, utang kepada pihak ketiga lainnya, kas lainnya di bendahara pengeluaran gitu ya. Nah, kalau ini sih masih berurut ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 memang berikutnya. Nah, tapi pengembalian belanja ini harusnya ada. Kita baru bisa paham ini kalau kita tahu dulu di modul pembayarannya ya. Modul pembayarannya sudah ada beban itu ya, beban keperluan perkantoran kan ditagihkan ke entitas lain. Nah, ketika kita kembalikan ya belanja tersebut, maka
ini dibalik ya. Jadi dialihkan ke entitas lain beban keperluan perkantoran. Kemudian yang berikutnya pungutan pajak. Ini juga sama, modul bendahara, di lapisan modul bendahara itu kan dari apa saja yang dilakukan itu ya. Utang potongan ini kita masukkan ke sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Nah, kas lainnya di bendahara pengeluaran bertambah nanti ya, karena ada utang yang kita potong ini. Nah, ketika kita sudah setorkan, ini kalau ini berlanjut ya, potong-potongan bendahara yang belum di-store itu kita debit kembali dan kita akui kas lainnya tadi kita hapuskan gitu ya, kita kredit. Nah, tapi kalau ini belum dilakukan, belum di-store ya sampai dengan akhir tahun, maka di awal tahun akan masih terbuka kas lainnya di bendahara pengeluaran itu bersaldo positif ya. Nah, ini berarti ada utang atau potongan yang belum disetorkan oleh bendahara. Nah, itu harus segera di awal tahun bendahara kemudian terusnya sih sudah selesai dari tahun sebelumnya. Nah, setoran UP TUP ini mungkin cerita lanjutan sesudah ini yang atas ya, catat uang masuk ini baru ke sini. Jadi tapi kita tidak bisa melihat prosesnya sebetulnya di lapangan seperti apa. Nah, kalau kita mau melihatnya prosesnya secara kronologis seperti apa, ngirisnya jangan sesuai lapisan itu, harusnya ngirisnya secara vertikal gitu ya. Jadi dari mulai modul bendahara itu pertama uang masuk gitu kan, maka jurnalnya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran, utang kepada pihak ketiga lainnya. Nah, uang masuk itu nanti kemudian digunakan untuk apa oleh bendahara ya, membayar. Nah, kalau membayar berarti kan masuk ke modul pembayaran gitu ya. Jadi kita lihat di modul pembayaran dulu. Jadi kita naik ke atas ke modul yang lain. Atau uang masuk itu nanti dipakai untuk membayar yang sudah kita komitmenkan, tapi dibayarnya melalui bendahara. Berarti masuk ke mana sesudah ini? Kita ceknya ke modul komitmen ini. Misalnya sesudah dari bendahara atau langsung tidak melalui modul bendahara, kita ada komitmen terima barang ya, hasil komitmen itu. Nah, waktu mencatat modul komitmen saja ada kontrak, belum ada hubungan ke JL ya. Tapi ketika barang yang kita komitmenkan itu diterima, nah mulai ada hubungan ke modul general ledger. Yaitu dari modul komitmen akan dikirim jurnal, yaitu aset belum register, debit, dan kemudian kreditnya utang belum terima tagihannya ya, utang belum terima tagihannya. Nah, yang kedua ini makanya ini kan lapisannya modul komitmen ya. Ini bukan berarti selanjutnya ya, tapi untuk kasus yang lain gitu ya, misalnya BAST-nya terima jasa. Kalau BAST-nya terima jasa, maka bukan aset belum register yang dicatat ya, tapi beban. Nah, kemudian yang lain lagi, kasus lain yang diterimanya adalah bank garansi gitu ya, BAST-BG. Maka yang dicatat adalah belanja dibayar di muka, utang yang belum diterima tagihannya. Semuanya sama, utang yang belum diterima tagihannya. Nah, tapi kalau berita acara hibah, kita terima hibah ya, maka hibahnya dalam bentuk barang, aset belum register juga, tapi kreditnya bukan utang. Ya. Kalau utang kan kredit ke utang itu karena ada di anggaran ya, ada di anggaran, kita sebut utang yang belum diterima tagihannya ya. Tapi kalau tidak ada di anggaran, hibah langsung yang belum disahkan, maka kita tidak bisa sebut itu sebagai utang yang belum diterima tagihannya, tapi kita masukkan dia kepada hibah langsung yang belum disahkan. Nanti kalau sudah disahkan di SP4HL apa ya, itu baru kita pindahkan dari hibah langsung yang belum disahkan ke hibah yang sudah disahkan. Nah, kalau hibah itu dalam bentuk bukan fisik yang diterima, tapi membayarkan biaya listrik dan lain-lain, maka yang didebitnya adalah bebannya yang sesuai. Nah, ini hubungan dari modul komitmen ke modul GL ya, jurnal-jurnal yang akan dikirimkan oleh modul komitmen ke GL. Nah, kemudian kita lihat modul pembayaran sekarang ya. Nah, jurnalnya seperti apa? Nah, ini ya. Nah, sebetulnya dimulai dari ada approval ya. Tadi kan ada approval PPSPM dan KPA atau KPA ini
dia approval pertama itu ke SPB ya, surat perintah bayar. Nah, dia dengan approval itu, jurnal yang akan dikirimkan adalah beban beban debit dan kreditnya utang yang belum diterima tagihannya ya. Nanti kalau sudah SPP, nah dan dibuat resum tagihan persetujuan SPP, maka juga sama, dia beban belanja yang masih harus dibayar. Kalau SPB ini kan yang itu ya, lewat bendahara ya. Nah, kalau yang ini yang SPP nanti yang akan pembayarannya langsung kepada pihak ketiga yang akan menerima. Dia belanja yang masih harus dibayar ya. Kemudian pada saat nanti sudah dibayar, belanja yang masih harus dibayar itu akan didebet dan menjadi ditagihkan ke entitas lainnya. Nah, kalau tidak diawali komitmen, maka beban belanja yang masih harus dibayar itu tidak diikuti dengan utang yang belum diterima tagihannya, ada beban. Ya, kalau ini nanti yang ini utang yang belum diterima tagihannya terus didebet lagi gitu ya, dipindahkan menjadi belanja yang masih harus dibayar. Nah, pada saat mencatat SP2D nanti kita catat belanja yang masih harus dibayarnya didebet lagi, ditagihkan ke entitas lain. Nah, kemudian belanja ditagihkan ke entitas lain ini untuk yang jurnal kas ya, untuk buku besar berbasis kas. Makanya belanja ya. Akunnya bisa sama, tapi kalau dia masuknya ke buku basis Accrual, dia nanti keluarnya bukan belanja, tapi otomatis dia keluarnya beban. Tapi ketika dia masuknya ke buku besar kas ya, akun tersebut nanti keluarnya namanya belanja, ya, akunnya sama. Nah, ininya sama-sama ditagihkan ke entitas lain. Jadi kalau buku basis kas, dia approval SPP, approval SPPY itu tidak ada penjurnalan ya. Buku besar basis kas langsung saja yang ini, belanja ditagihkan ke entitas lain. Jadi satu jurnal. Tapi kalau lewat SPBY atau SPP, dia lewat beberapa tahap ya, yang sebetulnya ujung-ujungnya sama, yaitu beban ada ditagihkan ke entitas lain juga. Hasil jurnal akhirnya itu sebetulnya sama-sama saja. Nah, kemudian model persediaan. Ini sebetulnya pernah saya jelaskan ya, di YouTube juga sudah ada ya, yang saya sampaikan. Bisa nanti teman-teman cek ya. Itu mungkin agak ada sedikit perbedaan. Di YouTube itu saya sampaikan ini, yang ditagihkan ke entitas lain itu kalau jurnal basis kas itu piutang dari kun gitu ya. Itu ternyata versi Saiba dulu, piutang dari kun itu. Sekarang tidak dikenal lagi piutang dari kun, menjadi ditagihkan ke entitas lain, disamakan dengan yang basis Accrualnya. Supaya tidak bingung, seolah berbeda, padahal sebetulnya substansinya sama saja. Ditagihkan ke entitas lain dengan yang dulu disebut sebagai piutang dari kun itu adalah intercompany ya, transaction. Jadi transaksi antar instansi, tapi sebetulnya substansinya sama. Nah, semua tahap ini yang ada sampai 4 tahap ya untuk jurnal Accrual, itu hanya sekali saja untuk jurnal basis kas ya, yaitu saat SP2D saja langsung kita catat sebagai belanja yang sesuai dengan jenis persediaan yang kita beli atau jenis aset yang kita beli, pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, kemudian yang aset juga sama ya, jurnal yang akan dikirim itu nanti untuk perolehan ya, aset tetap, aset lainnya, nanti kreditnya aset tetap belum diregister gitu ya, atau sesuai tadi ya, sesuai tahap-tahap tadi. Jadi aset tetap belum diregister dulu, debit, nanti dia dikredit pada saat didetailkan ya. Nah, kreditnya bisa nanti ada juga selain ke aset tetap belum diregister, ke revaluasi atau perolehan aset lainnya dari aset tetap. Kalau ada pembangunan, penyelesaian pembangunan ya, reklasifikasi masuk, perubahan BMN ya, mencatat perubahan nilai atau kondisi atau kuantitas suatu BMN yang telah dicatat sebagai perolehan sebelumnya, nanti akan menambah aset tetap ya. Aset tetap apa yang dikembangkan, ditambah gitu ya. Nah, kreditnya ke koreksi aset tetap non revaluasi. Nah, kemudian koreksi aset tetap non revaluasi ini
kalau ternyata dibatalkan atau gimana ya, nanti bisa dikoreksi lagi. Jadi buktinya sudah ditambahkan, ternyata dikurangi lagi mungkin ya. Dan ini dibalik saja jurnalnya. Kemudian penghapusan ya. Nah ini kalau pengeluaran ya, BMN-nya dihapuskan juga sama seperti membalik koreksi yang batal. Itu koreksi aset tetap non realisasi, aset tetap, aset lainnya atau KDP. Ini sesuai dengan apa yang dihapus ya. Nah kemudian modul piutang ya, juga nanti yang akan dikirim jurnal-jurnalnya mencakup ya pencatatan piutang baru, pencatatan piutang saldo awal, settlement, penghapusan piutang, penyelesaian piutang. Nah dengan kira-kira jurnal-jurnal akrualnya ya pada saat pencatatan piutang baru, piutang pada pendapatan ya, pencatatan piutang saldo awal, piutang, koreksi lainnya piutang. Kemudian settlement, ini kalau sudah kita terima pembayaran atas pajak misalnya retribusi gitu ya, maka pendapatan pada PNBP atau bukan retribusi si daerah ya. Kemudian penghapusan piutang, penyelesaian piutang PNBP, piutang PNBP. Kalau piutang itu ternyata kita ketahui atau kita putuskan menjadi tidak tertagih ya, maka kita hapuskan dengan jurnal seperti ini, dikirim dari modul piutang. Nah pada saat kita menyisihkan, beban penyisihan pada penyisihan piutang PNBP. Nah di modul JLP sendiri juga kita buat jurnal, yaitu jurnal penyesuaian dan jurnal umum. Validasi posting cukup jelas ya, operator melakukan posting melalui menu posting jurnal. Validasi posting digunakan untuk menghasilkan neraca saldo sebagai dasar pencetakan laporan keuangan. Jadi seperti di akuntansi komersial lah ya, neraca saldonya dibuat dulu berupa saldo-saldo terakhir dari setiap akun yang ada ya. Dan dari dasar saldo terakhir itu yang kemudian kita bawa akun-akun tersebut ke laporan keuangannya. Kemudian tutup buku untuk membatasi agar modul tidak bisa menambah transaksi jurnal baru untuk periode yang sudah ditutup. Syaratnya jurnal tersebut telah diposting, jenisnya ada tutup buku sementara, ada tutup buku permanen. Jadi ini untuk kebutuhan cek ya. Kalau misalnya kita belum yakin, jangan ditutup permanen. Nanti kalau sudah ditutup permanen ada koreksi, harus kita buat jurnal koreksi. Kalau tutup buku sementara, bisa kita batalkan jurnal tersebut dan kita ganti dengan jurnal yang seharusnya. Nah, proses pembentukan laporan untuk jurnal untuk buku besar akrual diposting, kemudian diklik reporting, nanti akan diperoleh LO, LPE, neraca. Untuk buku besar kas di posting dan kemudian dibuat reporting akan diperoleh LRA, LRP, dan LRB. Nah, pelaporan lainnya, laporan kinerja, laporan retribusi dana, laporan transaksi falas. Nah, e-recon, nah ini tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman ya. Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi. Jadi kalau dulu satker saya misalnya di Balai Diklat Keuangan Jogja ya. Dulu saya kan penempatan di Jogja itu tahun 2008 ya. Atau sebelumnya 2007, 2008 itu ya mengelola ini laporan keuangan begini ya. Jadi zaman kita di Jogja, Satker Kementerian Keuangan di eselon 1 BPPK adalah BDK Jogja ya. Maka saya nyusun laporan keuangan untuk BDK Jogja sebagai Satker, saya kirim ke KPPN, kemudian sesudah oke, saya harus buat lagi laporan keuangan tingkat wilayah. Kebetulan di BPPK di Jogja hanya kita juga, nah itu tetap harus kita buat laporan keuangan tingkat wilayah yang sebetulnya isinya sama karena hanya satu Satker. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat menggabungkan tingkat wilayah itu, karena laporan keuangan itu kan ada dua tahap ya. Pertama adalah BMN kan, BMN itu masuk melalui aplikasi Simak BMN kan, kita catat di situ. Kemudian dari aplikasi Simak BMN baru dikirim ke aplikasi Sakpa. Nah, baru di Sakpa itu kelihatan BMN-nya apa. Ya, kalau belum dikirim dari Simak BMN, di aplikasi Sakpa laporan keuangannya itu nanti baru keluar dulu namanya, misalnya gedung belum disesuaikan. Gitu ya. Kalau sekarang belum diregister ya, sama. Nah,
Kalau sudah dicatat di SIMAK BUMN dan sudah dikirim, baru keluar tidak yang belum disesuaikan sudah hilang, ya, atau yang belum diregistrasi itu sudah hilang, sudah menjadi BUMN yang benar gitu ya, komputer gitu ya misalnya, sudah jelas spesifik ya. Nah, tapi dulu rekonnya itu waktu kita rekon satker gitu, kita rekon ke aplikasi rekon itu hanya merekon Saibah. Pas tingkat wilayah, pas kita rekon lagi tingkat wilayah, itu aplikasi dari SIMAK-nya itu harus direkon juga ya. Jadi kita 2 kali rekon, yaitu rekon di tingkat wilayah, baru rekon Saibah di tingkat wilayah gitu ya. Dulu namanya bukan Saibah tapi Sakpa. Dengan generasi 1, aplikasi Saibahnya sih sudah tidak perlu di tingkat wilayah itu e-rekon ini kan. Sekarang ada e-rekon kan, kalau dulu itu dibawa dengan disket ya, dan flash disk bawa ke Kanwil. Nah, sekarang dengan e-rekon tidak perlu bawa. Jadi langsung saja pakai internet. Pas tingkat wilayah tidak perlu lagi karena sudah e-rekon. Jadi sudah otomatis tinggal ambil saja tingkat wilayah. SIMAK BUMN harus dilakukan. Nah, dengan e-rekon generasi 2 itu yang SIMAK BUMN-nya juga sudah termasuk SIMAK-nya gitu. Jadi kita tidak harus mengulang rekon SIMAK gitu ya. Kalau di sini generasi 1 harus mengulang SIMAK ya, di generasi 2 yang sampai saat ini digunakan. Dulu kalau sudah mau laporan keuangan itu ya kita ke Jakarta, kita susun barang-barang, kita cek data-data yang ada gitu ya, sesuaikan ya. Sekarang harusnya sudah tidak perlu lagi proses-proses manual, proses-proses penyocokan data itu ya. Nah, ini yang proses rekon itu ya, penggambarannya seperti ini gitu ya. Tingkat WKPB ini sudah otomatis di bawah sekarang kan ya. Tapi nanti untuk DJKN ada juga dia kebutuhan menggabungkan laporan BUMN ya di tingkat nasional gitu ya. Nah, tetapi untuk laporan keuangan sudah otomatis ke bawah ya. Jadi ini kan barang ya, WKPB itu unit akuntansi kuasa pengguna barang, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Ini unit akuntansi pembantu pengguna barang kolom 1. Nah, ini sudah dikirim secara otomatis ya di unit akuntansi kuasa pengguna anggaran kalau ini ya, pembantu pengguna anggaran. Nah, ini sudah akan begini semua, jadi bisa langsung ditarik setiap saat. Kalau dulu ada proses penyamaan dulu ya. Nah, kalau ini sekarang ini sudah tidak ada proses penyamaan langsung ya. Proses penyamaan di sini saja paling sekali ya. Terus yang lainnya terus bisa ditarik semuanya ke atas sekaligus ya, karena satu database. Nah, yang selanjutnya ini tentang pelaporan ya. Kemudian pengendalian risiko. Sudah tinggal sedikit saja. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan cukup memberi penjelasan tentang proses siklus terakhir ya di aplikasi Sakti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.